Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, tadi kita sudah bertadarus, sudah belajar membaca dengan tartil berdasarkan ilmu tajwid yang ada. Dan hari ini kita akan melihat surat apa ini namanya, Bu? Al-Insan. Al-Insan, ya, ayat yang ke-8. Coba Bu Endang baca artinya yang keras. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Iya. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Mari kita perhatikan ayat 8 dari surat Al-Insan ini. Disebutkan bahwa latar belakang turunnya ayat ke-8 ini berkaitan dengan seorang laki-laki Ansor. Ansor itu orang mana, Bu, kira-kira, Bu? Kalau Muhajirin itu orang Makkah, ya Bu ya, yang pindah ke Madinah, itu namanya orang Muhajirin. Kalau orang Ansor, kalau sahabat Ansor, berarti orang Madinah. Nah, itu disebut sahabat Ansor, sahabat Muhajirin. Siapa namanya? Namanya adalah Abu Dahdah. Nah, namanya lucu ini. Abu Dahdah. Ya, jenenge wong iki. Dudu jadah. Dahdah, ya. Yang pada suatu hari mengerjakan puasa. Ketika waktu berbuka datang, berkunjunglah ke rumahnya satu orang miskin, seorang anak yatim, dan seorang tawanan. Ketiganya dijamu oleh Abu Dahdah dengan 3 potong roti untuk keluarga dan anak-anaknya. Akhirnya hanya tersedia sepotong roti, padahal dia hendak berbuka puasa. Maka Allah menurunkan ayat ini. Riwayat lain mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib mendapat upah bekerja dengan seorang Yahudi berupa sekarung gandum. Sepertiga gandum itu dimasak. Ketika siap dihidangkan, datanglah seorang miskin memintanya. Tanpa berpikir panjang, Ali langsung saja memberikannya. Kemudian dimasaknya sepertiga lagi. Setelah siap dimakan, datang pula seorang anak yatim meminta bubur gandum itu. Ali pun memberikannya. Kali ketiga sisa gandum itu dimasak semuanya. Berarti entek ya, Bu ya? Dan secara kebetulan datang pula seorang tawanan yang masih musyrik dan mohon dikasihani. Ali memberikan lagi sisa bubur gandum itu sehingga untuk dia sendiri tidak ada lagi yang tersisa. Demikianlah untuk menghargai sikap sosial, itulah Allah menurunkan surat Al-Insan ayat 8 ini. Luar biasa ya, Bu. Jadi buka puasa. Ya sampean ngono ya apa?
Sik tak anu to, sik tak icipane sik. Tak icipane sak sendok, mari ngono sak sendok sampean. Ini wong telu mangap 1 2 3. Aku sik sendok. Wis neh. Dicorong ngono ya Bu ya. Ya di apa jenenge? Dimodif ya. Utawa sak sendoke di nek kegeden ya sendok sing wedang cilik-cilik lho. Ayo 1 2 3. Ha. Urung wis. Ha. Ini contoh ya Bu, monggo nanti dikembangkan. Ini contoh asli, karena contoh asli itu ya memang sahabat Ali itu luar biasa. Jadi begitu. Kalau kita ya disiasati mau. Oleh sakmene Pak, iki ngene ngono lah ya. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang abror memberikan makanan yang sangat diperlukan dan disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Memberikan makanan dalam hal ini dapat pula berarti memberikan bantuan dan sokongan kepada orang yang memerlukan. Jadi sesuai ya Bu ya. Jadi membantu orang itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau orang itu lapar ya makan, kalau dia dahaga ya minum dan lain sebagainya. Makanan disebutkan di sini karena merupakan kebutuhan pokok hidup seseorang. Sampeyan eling Bu, sandang, papan, pangan, terus bulet ae. Sandang, pangan, papan. Nah, nikmatnya Allah itu harus dialokasikan seperti itu. Ya harus punya papan, ya harus punya rumah, ya harus punya sandang, baju, pakaian, ya, dan semuanya, dan juga makan tadi ya. Jadi berikutnya itu termasuk kebutuhan pokok hidup seseorang. Boleh jadi pula memberikan makanan berarti berbuat baik kepada orang yang sangat membutuhkannya dengan cara dan bentuk apapun. Boleh jadi pula yang dimaksud dengan memberikan makanan berarti pula berbuat baik kepada makhluk yang sangat memerlukannya dengan cara bentuk apapun. Nah, ingat Bu kisahnya orang yang tunasusila yang akhirnya dia bersedekah kepada seekor anjing, yang akhirnya orang itu bisa bertobat dan akhirnya tobatnya diterima Allah, walhasil dia mati akhirnya masuk surga. Jadi ternyata luar biasa. Jadi contoh-contoh yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat ini luar biasa. Ya, disebutkan secara khusus memberikan makanan karena itulah bentuk ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan yang paling tinggi nilainya. Bentuk ihsan lain yang juga tinggi nilainya disebutkan dalam ayat yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu allam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain falaqatahamal aqabah. Dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Apakah dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang melihatnya? Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata, lidah dan sepasang bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, kebajikan dan kejahatan, tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Nah, jadi ada apa Bu tadi? Ada 2 apa Bu? Wahadainahun najdain. Jadi Allah itu menunjukkan mana jalan yang baik dan mana jalan yang buruk.
Jadi kalau ngaji itu mendapatkan penjelasan seperti itu. Jalan yang baik. Jadi ini golongannya Abu Jahal. Oh, ini golongannya sahabat Ali. Oh, ini Abu Bakar ini. Oh, ini Utsman ini. Nek pinter ya kaya Sayyidina Ali. Nek dermawan kaya sapa? Sayyidina Utsman. Nek jujur ya kaya sapa? Abu Bakar As-Siddiq ya. Nek pemberani kaya Umar bin Khattab. Jadi pribadi Rasul itu diejawantahkan oleh para sahabat Nabi. Jadi sahabat-sahabat tadi hidupnya kira-kira ketemu nggak sama Rasulullah? Para sahabat 4 itu loh, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu ketemu nggak sama Rasulullah? Nantinya. Ketemu. Bahkan disebut sahabatku. Padahal itu muridnya Rasulullah. Ya, santrinya Rasulullah, tapi Rasulullah memanggilnya dengan istilah sahabat. Koncoku iki. Apa friend dah bahasa anu ya. Ya. My friend. Plek. Iki plekku iki ngono. Iki wis kancaku iki ngono. Ya, dari ayat ini dapat diambil kesimpulan bahwa memberikan bantuan pertolongan diutamakan kepada orang yang kuat berusaha mencari keperluan hidupnya, namun penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, itu jenenge orang apa namanya? Orang fakir ta. Jadi fakir itu gak cukup ya. Kalau fakir itu gak cukup. Ya. Jadi kalau fakir itu gak cukup kebutuhannya. Nah, miskin juga berarti orang yang tidak berharta sama sekali dan karena keadaan fisiknya tidak memungkinkan untuk berusaha mencari nafkah hidup. Ada fakir, ada miskin. Jadi yang fakir itu gak cukup, miskin niku yo miskin niku pas-pasan. Nah itu makanya doanya fakir dan miskin itu sangat ijabah ya. Makanya kalau kita ya zakat, infak, sedekah, utamakanlah fakir miskin yang beriman dan takwa. Usahakan begitu. Tapi kalau sudah di jalan gak usah ditakoi, Pak, kon salat ora Pak? Kowe agamamu apa? Kowe iki fakir miskin dari mana? Aja ngono. Kadang pakaiane gelembus ngono wong sugih bisa jadi nyamar. Nah, ya. Makane wis ladine diwaki kok keliru ya guyu ae sepurane Pak. Sampean koyo ngomosakno mboke dhuwit 2.000 ya kurang jere. Nek 2 juta gelem ngono. Aleh iki akeh tenggale. Ngrasakno. Ukara bojoku dipecel temen aku. Adapun orang-orang yang ditawan selain berarti tawanan perang, dapat pula berarti orang yang sedang dipenjarakan karena melanggar ketentuan syarak atau berbuat kesalahan, atau budak yang belum dapat memerdekakan dirinya yang patut dibantu. Zaman dulu ya Bu, ada budak, ada tawanan, kalau sekarang di penjara ya. Dengan demikian bantuan berupa makanan kepada orang yang memerlukan tidak terbatas kepada orang Islam saja, tetapi juga non-Muslim yang perlu diingat oleh seseorang yang hendak beramal sosial seperti itu adalah keikhlasan dalam mengerjakannya tanpa pamrih. Ya, jadi kalau sudah jalinan kemanusiaan berarti sudah lintas agama ya Bu. Jalinan apa jenenge? Jalinan kasih
jalinan kasih. Jalinan kasih iku kabeh dikasih. Pokoke wong kelaparan ya duweki maem. Lah ngono iku sing ngasih maem ya tetep oleh balasan. Dari siapa? Dari Allah. Ngasih orang beriman juga dikasih pahala, ngasih orang non muslim juga dikasih pahala. Bahkan kalau orang-orang non muslim yang masuk Islam itu jenenge apa? Mu'alaf itu perlu dikasih supaya berbagi begitu. Jadi memang kita bisa memakai apa Bu? Amwal sama anfus. Apa Bu? Kalau amwal itu apa Bu? Kalau amwal itu harta benda, ya. Kalau anfus itu apa Bu? Diri. Sampeyan tulis Bu, surat ke-9 ayat 20. Silahkan Bu Eni dilihat tarjamahnya. 9:20. Suratnya surat ke-9 ayatnya ayat 20 terakhir ya. Yang keras suaranya. Surat At-Taubah Bu Eni. Ya. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, inilah yang namanya kemenangan, yang faizin itu ya. Itu faizun apa faizin? Faizun ya. Ya. Wa ulaika humul faizun. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'damu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, jadi luar biasa ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang beriman dengan iman yang kokoh yang mendorongnya rela hijrah. Tahu Bu hijrah Bu? Ya, pindah. Hijrah itu pindah. Kalau hijrah zaman dulu dari Makkah ke Madinah. Kalau sekarang makna hijrah bisa berarti dari kebodohan menuju ke pandaian, ya, keburukan pindah ke kebaikan, ya, rela berhijrah meninggalkan kampung halamannya serta kekayaan dan karya usahanya, berpisah dengan anak istri, orang tua, sanak saudaranya. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan amal perbuatan yang berat dan membutuhkan banyak pengorbanan, apalagi jika amal-amal yang tersebut diikuti dengan jihad di jalan Allah, yaitu dengan mengorbankan harta, kekayaan dan jiwa raganya. Jadi luar biasa Bu, orang kalau berjihad itu ya hartanya, ya dirinya. Kalau memang mati ya mati apa Bu? Syahid ya Bu ya, mati syahid. Untuk orang-orang yang berbuat demikian, Allah akan memberikan penghargaan yang tinggi serta keberuntungan dan kebahagiaan. Adapun orang mukmin yang tidak hijrah dan tidak jihad di jalan Allah, meskipun mereka menyediakan minuman bagi para jamaah haji dan memakmurkan Masjidil Haram, penghargaan Allah kepada mereka dan pahala yang diberikan kepada mereka tidak sebesar apa yang diterima oleh orang-orang yang hijrah dan berjihad. Tentang amal seseorang yang tidak didasari dengan iman kepada Allah, akan sia-sia amal itu, karena orang kafir tidak akan memperoleh pahala di
akhirat. Jadi makanya semuanya harus didasari dengan ikhlas. Jadi beda ya Bu, mudah-mudahan jenengan semuanya ini ya amwal, ya harta benda, ya dirinya terlibat semua di dalam jihad ilmi ini. Mudah-mudahan nanti keberkahannya untuk kita dan anak cucu kita ya Bu. Mudah-mudahan nanti cucu-cucu jenengan itu senang ngaji semuanya. Jadi anak yang soleh dan solehah. Hari ini cukup yang dapat kita kaji yaitu surat Al-Insan, surat 76 ayat 8 dan surat At-Taubah ayat 20. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah yang akan datang kita sambung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.